Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader. Kita kali ini akan melakukan review kembali, review ulang dan belajar ulang, belajar kembali. Tidak henti-hentinya ya untuk mempelajari sebuah teknik. Tujuannya agar supaya trading kita semakin hari semakin lebih baik. Dan untuk teman-teman semuanya, semoga juga tetap semangat untuk melakukan analisis atau menganalisa market dengan teknikal ataupun fundamental berdasarkan kemampuan teman-teman masing-masing. Tetapi kali ini di channel ini saya akan terus dan selalu mereview dengan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan di video-video sebelumnya. Baik untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini ataupun yang masih baru, saya akan terus mengulang. Karena apa? Karena belajar itu tidak pernah ada habisnya ya. Kita harus terus tetap mengulang dan mengulang supaya kita tidak lupa dengan apa yang sudah kita punya. Oke, di sini saya sudah buka market ataupun pair GBP USD. Saya pilih pair GBP USD. Apa yang terjadi di minggu kemarin, di satu minggu kemarin, dan untuk cara menganalisanya seperti apa, dimana harga melakukan rejection, dimana harga melakukan pullback dan memfollow time frame besarnya, dan dimana letak price-nya nanti kita untuk masuk ke dalam market ataupun open posisi. Oke, di sini di time frame C ya, yang biasa saya ajarkan. Di time frame C saya akan buka time frame terbesar. Time frame B di sini saya akan buka time frame pertengahan. Time frame A adalah time frame terkecil sebagai time frame confirmation. Nah, karena di sini di time frame C, sebentar saya kasih nama TFC. Tengah adalah TFB, dan di kiri sekali adalah TFA. Itu TF konfirmasi. Baik. Nah, setelah saya pasang ini, ketiga-tiga ini, nanti jika TFC maka adalah TF paling besar. Jika TFB maka yang saya sebut adalah time frame pertengahan. Jika TFA adalah time frame terkecil ataupun time frame konfirmasi. Karena biasanya saya memang selalu memakai yang namanya multi time frame dalam menganalisa sebuah market. Oke, kita akan review minggu kemarin, karena di satu minggu dalam forex itu akan terjadi satu candle, akan berubah satu candle dalam satu minggu. Kalau D1 ataupun daily, maka satu candle ini dia berubah dalam satu hari. Begitupun dengan H4. Kalau H4 dalam satu candle ini, satu candle dia akan berubah setiap 4 jam sekali. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman basic ini ya, adalah candle itu berubah setiap time frame yang pilihannya ada di atas ini. Jika MN ini adalah monthly ataupun per satu bulan satu kali. Kan tetapi kali ini saya akan melakukan review dari time frame weekly. Saya pilih time frame weekly. Jika teman-teman nanti belajar sendiri pakai monthly, silahkan. Terus ya untuk belajar dan mengasah terus ilmu trading teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah kita ketahui di sini ada TFC, TFB dan TFA, maka di
time frame terbesar, saya akan cari apa yang sedang terjadi di time frame terbesar dan kenapa, dan juga di mana kita bisa open posisi. Seperti biasa, di multi time frame dapat mempermudah kita dalam menganalisa, teman-teman. Karena apa? Karena dengan multi time frame kita dapat mengetahui arah-arah sebelum time frame terbesar atau time frame C itu terjadi. Maka di dua time frame adalah time frame confirmation. Tetap kalau kita mau trading, yaitu kita akan melakukan analisa bahwasanya time frame C itu akan mengarah kemana. Jika kita trading di daily di satu hari, kita akan berpikir dalam satu hari ini kira-kira candle daily akan bergerak kemana, dari mana dan kemana. Nah, sebagai konfirmasi nanti kita melakukan screening multi time frame. Oke, karena di weekly di sini minggu kemarin kita sudah ketahui bahwasanya ada yang namanya candle bull di sini, dan tren pun dari bawah terlihat ya teman-teman. Tren dari bawah ini adalah bullish trend atau tren naik dan dibarengi juga oleh momentum. Maka di dalam BBMA ini jika ada momentum, harga akan membentuk re-entry untuk melanjutkan tren sebelumnya. Maka di area-area re-entry inilah tempat-tempat kita masuk ataupun open posisi. Bagaimana caranya kita mengetahui area-area ini? Caranya untuk kita dapat mengetahui area-area ini untuk kita masuk open posisi, maka kita butuh yang namanya bantuan multi time frame yang akan mengarah kepada penelusuran time frame weekly ataupun time frame C, time frame terbesar, yang dapat membantu kita mempermudah kita melihat candle time frame C akan mengarah kemana. Oke, jika kemarin sebelumnya ada satu candle bullish ya, satu dua candle bullish, maka minggu yang ini, yang terakhir ini, kita kan belum tahu. Akan tetapi di sini sudah kita menemukan sebuah signal bahwasanya tren bullish akan melanjutkan trennya. Maka di mana kita masuk? Nah, baik, setelah kita tandai di time frame weekly ini, mungkin saya besarkan aja ya teman-teman. Di weekly areanya sudah saya kotak ya. Di weekly sudah saya kotak, maka saya akan kecilkan ke satu time frame daily. Nah, ketika itu time frame daily, di sini kita temukan adanya sebuah momentum. Maka di time frame daily setelah momentum dalam BBMA akan ada yang namanya re-entry. Di mana area re-entry? Yaitu di area MA5 dan 10 low di ketika ini ya. Ketika ini adalah bullish, trennya bullish ya. Maka re-entry berada di MA5 10 low. Nah, di MA5 10 low saya pun akan menandainya dengan kotak ini ya teman-teman. Ketika market turun ke area re-entry di daily, maka saya akan mengecilkan ke time frame konfirmasi. Nah, di sini tadi kita sudah menemukan yang namanya mapping ya, mapping sebuah candle weekly. Minggu sebelumnya dia ada momentum di time frame pertengahan, di time frame C, di time frame B. Maka saya akan menunggu di area-area re-entry. Setelah harga masuk ke area re-entry, maka
di time frame konfirmasi kita akan entry ketika price turun membentuk retracement dan reject ya, melakukan rejection terhadap MA50 dan juga low BB. Nah, ketika price datang ke area ini, saya akan melakukan open posisi buy karena syaratnya sudah terpenuhi di time frame konfirmasi dan juga dibantu oleh time frame B yang tadinya di sini adalah momentum buy, maka di H4 akan kita temui yang namanya candle berada di area re-entry, yaitu di area MA50 dan juga low BB. Di area sinilah kita akan entry. Setelah kita entry, di sini price naik kembali sampai sekitar 120 pip, 125 pip ya. Price naik sampai 125 pip. Maka area SL kita di mana? Area SL kita. Area SL kita dalam BBMA, dalam teknik ini khususnya saya memberikan SL akan menunggu ketika adanya bearish candle, karena yang bertentangan dengan trend weekly, yaitu di time frame A akan ada momentum sell di time frame konfirmasi, maka saya akan melakukan cut loss ketika ada satu candle yang mampu close di bawah MA50 dan middle BB, maka saya akan cut loss. Artinya sudah tidak sesuai dengan teknik yang sudah saya bentuk sebelumnya. Jadi ketika adanya momentum sell yang bertentangan dengan time frame weekly, saya akan melakukan cut loss. Karena apa? Karena kemungkinan harga akan turun lebih rendah lagi. Nah, meskipun tetap kita di weekly kita akan mencari re-entry buy, tetapi price akan turun dulu entah menyentuh area mana. Ketika nanti adanya konfirmasi lagi di time frame terkecil, adanya full setup BBMA yaitu MHV, re-entry, CSAK, re-entry, momentum ya. Itu sudah full setup, maka saya akan melakukan open posisi buy lagi dan memasang SL ketika ada momentum sell terbentuk kembali. Maka jika dua kali sudah gagal, maka saya akan melakukan screening lagi bahwasanya harga akan bergerak sesuai dengan tren yang sudah ada ataupun harga akan melakukan pullback atau melakukan perubahan tren. Nah, disitulah kita akan melakukan screening lagi ketika adanya full setup yang dua kali sudah dijebol, maka saya akan berpikir ulang bahwasanya tren adalah akan melanjutkan bullish atau akan melakukan perubahan tren. Nah, fungsi dari screening yaitu seperti itu teman-teman, dapat membantu kita dalam menganalisa dengan cara teknikal BBMA. Mungkin dari video ini teman-teman bisa memahami ya, bisa memahami penggunaan daripada teknik BBMA dan moving average ini, agar supaya teman-teman tradingnya lebih mudah dan pastinya dapat meraup keuntungan di dalam bisnis forex. Oke, mungkin teknik yang bisa saya berikan kali ini di tutorial ini seperti itu teman-teman. Semoga video ini lebih detail lagi ya. Semoga juga video ini lebih mempermudah teman-teman dalam menganalisa sebuah market. Dan pesan saya, jika teman-teman masih kebingungan
dan butuh bimbingan lebih lanjut, silakan teman-teman chat nomor saya yang ada di deskripsi. Insya Allah saya juga akan membantu teman-teman dengan sepenuh hati ya, dan syaratnya tidak berbayar kok. Tidak ada yang namanya pembayaran, namun nanti akan ada syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi. Nanti dilanjut di chatting pribadi saja. Jika teman-teman berminat untuk belajar lebih lanjut, saya akan sediakan waktu 1 minggu 1 kali. Kita akan adakan pertemuan di online yang akan saya susun jadwalnya sendiri, jadwal khusus dan tidak berbayar. Namun ada salah satu syarat yang harus teman-teman penuhi dan tidak susah kok syaratnya. Silahkan teman-teman yang berminat silahkan japri, nanti saya akan melakukan melakukan bimbingan, atau bukan bimbingan lah, sharing aja ya, sharing bersama secara live ya, sharing bersama secara live. Dan silahkan chat nomor saya yang ada di kolom deskripsi, dan saya juga mohon bantuannya, silahkan share video ini, like dan juga subscribe ya teman-teman, agar supaya teman-teman trader yang lain dapat menikmati juga dan bermanfaat ya, lebih banyak bermanfaat untuk trader-trader yang lain. Silahkan di subscribe, di share juga kepada teman-teman trader yang ada di seluruh dunia. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.